Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam sebagai agama yang kita yakini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah tidak lain adalah al-Islam. Demikian dalam surah Al-Imran ayat 19. Bahkan masih dalam surah yang sama, ayat 85, Allah mengingatkan kita, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganut keyakinan selain al-Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia akan menyesal nanti. Saudara-saudara, bahkan dalam satu hadis disebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah konsep ajaran agama yang begitu tinggi, agung. Tidak ada konsep ajaran agama manapun yang melebihi ketinggian al-Islam. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, akankah kita biarkan Islam sebagai agama yang kita yakini tanpa kita punya komitmen di dalamnya? Kita tentu ingin punya komitmen di dalam beragama. Oleh karena itu dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia pada umumnya merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Dari ayat ini kita bisa merumuskan bahwa komitmen muslim terhadap Islam itu ada 5. Yang pertama, seorang muslim harus mengimani Islam. Mengimani Islam artinya seorang muslim wajib untuk percaya, yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, yang mengajarkan hubungan manusia dengan sesamanya, dan yang mengajarkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Keyakinan ini terus kita pupuk sehingga menjadi suatu prinsip hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, maka iman adalah pondasi awal di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, seorang muslim harus mengilmui Islam. Mengilmui Islam artinya seorang muslim wajib memperdalam, memperluas ajaran Islam dimanapun dan kapanpun berada. Karena saudara-saudara, dengan iman akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu akan mengarahkan dan membimbing amal baik kita yang didorong oleh iman tadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim, komitmen yang ketiga, setelah dia mengimani Islam, mengilmui Islam, kemudian dia harus mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam artinya seorang muslim wajib memanfaatkan keimanan dan keilmuannya direalisasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita melakukan ibadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga melakukan ibadah sosial dengan sesama manusia. Oleh karena itu, maka penting kita melakukan amaliyah dalam beribadah, melakukan realisasi keimanan dan keilmuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah kita harus mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam artinya seorang muslim wajib untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesi dan dedikasinya masing-masing. Kita tahu bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan pribadi saja, tetapi juga Islam mengajarkan kesalehan sosial, sehingga kita punya kewajiban bukan hanya
mensalehkan diri kita, tapi juga kita mensalehkan lingkungan kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir, yang kelima, kita harus sabar dalam berislam. Sabar artinya tabah lahir dan batin dalam menghadapi segala tantangan, cobaan, rintangan, dan halangan yang kita hadapi dalam kita mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Sehingga kita akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Karena tidak sedikit tantangan, rintangan, halangan, cobaan yang akan kita hadapi dalam menjalankan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus punya komitmen dan sikap sabar menghadapi segala ujian-ujian itu. Saudara, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kelima komitmen dan sikap muslim kita. Yang pertama adalah mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan sabar dalam berislam. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.